Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur atas berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Sungguh luar biasa anugerah dan kasih-Nya melimpah atas kita semua. Di pagi ini berjumpa dalam renungan harian peraya edisi Kamis 28 Mei 2020 bersama Jemaat Laharui Teluk Baru. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus di sorga, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, saat ini kami jemaat-Mu, Jemaat Laharui Teluk Baru, mempersiapkan diri untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Hadirlah bersama-sama dengan kami ya Tuhan, dan biarlah dengan penyertaan-Mu kami dapat belajar memahami dan mengerti firman-Mu untuk melakukannya dalam hidup kami. Ya Tuhan, hati kami telah siap, karena itu berfirman-Lah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Keluaran pasal 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Judul perikop, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita belajar dari bacaan firman Tuhan Keluaran 19 ayat 1-9 dengan tema Kudus karena dikuduskan. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan berada di padang gurun Sinai pada bulan ketiga. Musa menerima firman Tuhan yang disampaikan langsung oleh Tuhan kepadanya untuk disampaikan kepada bangsa Israel bahwa mereka telah melihat perbuatan-perbuatan besar Allah di depan mata mereka, serta menuntun orang Israel sampai di Gunung Sinai, ayat 3-4. Tuhan mengingatkan kembali perintahnya kepada bangsa Israel bahwa jika mereka berpegang pada perjanjiannya, maka mereka akan menjadi harta kesayangan Tuhan di antara segala bangsa, sebab Dialah yang mempunyai seluruh bumi. Ayat 5.
Bangsa Israel akan menjadi kerajaan imam Tuhan dengan bangsa yang kudus. Ayat 6. Musa segera menyampaikan firman Tuhan itu kepada bangsa Israel dengan memanggil para tua-tua bangsa Israel serta menyampaikan firman Tuhan yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat 7. Seluruh bangsa itu merespons firman dan menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawaban bangsa Israel itu kepada Tuhan. Ayat 8. Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Tuhan akan datang dalam awan yang tebal supaya dapat didengar oleh bangsa Israel bahwa Tuhan berbicara dengan Musa dan supaya mereka senantiasa percaya kepada Musa. Ayat 9. Bagaimana dengan kehidupan kita? Dengan cara apa kita merespon kebaikan Tuhan dalam perjalanan keseharian kita? Firman Tuhan menegaskan bahwa hendaklah kita terus menjaga kekudusan hidup sebagaimana firman Tuhan kepada umat Israel untuk selalu menjaga kekudusan hidup. Tuhan menghendaki agar cara kehidupan kita setiap hari selalu berkenan kepada Tuhan. Diberkatilah kita semua lewat firman Tuhan pada pagi ini. Amin. Kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca firman, kami boleh belajar lewat perenungan kami pada pagi yang indah ini. Roh Kudus kiranya selalu meteraikan firman ini dalam hati kami masing-masing yang telah mendengarnya, dan melalui firman ini kami dapat memaknai dalam kehidupan keseharian kami. Ya Tuhan, hamba berdoa kiranya Engkau selamatkan segenap anggota jemaat-Mu pada hari ini dalam seluruh keberadaan hidup mereka masing-masing. Engkau mengenal pribadi lepas pribadi. Engkau mengenal dalam sebuah pergumulan. Engkau mengenal dalam segala rencana tugas yang dihadapi. Baik tugas-tugas di rumah, di dalam menunaikan tugas di luar yang masih dimungkinkan untuk pergi keluar bekerja pada hari ini. Semoga sama-sama diselamatkan oleh Tuhan hingga datangnya malam. Ya Tuhan, kami senantiasa berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit. Pilihlah masing-masing dan pulihkanlah mereka. Yang susah, hiburkan. Yang lemah, kuatkan. Dan yang senantiasa menerima anugerah berkat Tuhan dalam berbagai-bagai bentuk kehidupan, Tuhan, Engkau sempurnakan sukacita mereka. Tuhan, persekutukan kami selalu di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami selalu sehat isi pikir, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain di dalam kasih Tuhan. Tuhan, sempurnakan doa kami, terima kami yang datang berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi ini. Tuhan memberkati kita semua.